Wa min dzalika, dan ada contoh yang lain adalah, dan ada contoh yang lain adalah min syirki, termasuk yaitu dari syirik, an takhudad dunya la bal insani, sesungguhnya sisi-sisi yaitu nikmat-nikmat dunia menjadi tujuan di dalam kehidupannya. Kisingangel juga mulane anak istilah ngabdullah apa artinya? Ngabdun ke hamba atau budak Allah ke Allah, nek diartikna budak ke Allah atau hambanya Allah, dewek ki budak ke Allah atau hamba Allah. Maksudnya nek ngau kalimat budak nek diperintah nang tuane sholat, sujud, maca Quran, ki jenengane budak, ki jenengane hamba, mulane dijenengi ngabdullah. Aja ngasih sampean jadi hamba-hamba dunia, termasuk dari hamba dunia adalah ngabdul sepi, ngabdul rame. Anda ngerti ngabdul sepi, ngabdul rame? Ngaji nek sepi ngelokro orang semangat lah sepi. Nek rame semua semangat. Ki jenengane udah ngabdullah, tapi ngabdul rame, ngabdul sepi. Dewek isi model itu kan? Iya mangkat ngaji lah, Allah semangat yang mesti ngaji sedikit, ngabdul sepi ya member. Itu ya maksudnya. Termasuk diantaranya adalah semua manusia yang termasuk kategori kemudian jenis syirik ini adalah selama kemudian kehidupan dunia menjadi tujuannya, sehingga wa makluhu akalnya, kemudian wa fikirahu, kemudian pikirannya, badannya, tidurnya, bangun tidurnya, kullaha, semuanya hanya untuk memikirkan dan untuk memperoleh dunia. Direct modelnya kayak gitu. Akale pikirannya bendina mikiri dunia tok. Terus awake nggo obah ya dunia tok. Esuk mangkat setengah telu wis mengpasar. Badine wis mengene wis dodol. Bagian subuh. Engkau awalnya dari Tegal, engkau sorenya dari Mengkarangan, wong ini kesel, ora bisa turu karena mikiri bok ora payu, bok tandurannya seperti itu, kabeh pikirannya awake kabiat gudunya. Jarang kemudian untuk akhirat. Orang yang seperti ini jenengane ngabdudunya, budak ke dunia. Direct termasuk kategori kayak gitu. Iya. Budak dunia. Sebenarnya ulih panjenengan kemudian bekerja berbuat selama kemudian pekerjaan itu tidak memalingkan kewajiban kepada Allah. Wong lanang ya wajibnya nyambut gawe. Wong wedon wajibnya nyambut gawe nang omah. Ning jangan sampai yaitu perbuatan-perbuatan sisi-sisi kenikmatan dunia itu semuanya memalingkan kewajiban dari Allah atau bahkan kemudian menelantarkan yaitu kewajiban kepada Allah. Nanti sih ketemu sampean mengsawa wis adzan duhur si diterus namatun ora bali ki jenengane hamba apa? Ngabdul matun. Jenengan diundang bae wong ngabdul matun bali ngabdul wong ngene gue. Dewek masih keipe cokone ora? Iya. Dewek isi cokone iki nang mboten. Nanggu. Ki jenengane seperti itu sehingga Rasulullah berkata, tangisu ngabdul dinar. Celaka hamba dinar, celaka hamba uang. Kalimatnya celaka hamba uang. Maksudnya adalah wong penggalie pikirane awake segala perbuatannya hanya memikirkan harta benda dunia. Oke orang sing iki.
Oke, Kang, bukia sampai mengibadah, wong wis sepuh, apa sampean ora eman-eman ngene urip, terus ngene ngomong kepriwe garep ngibadah. Wong anak urung pada mentas, urung ayem, kuwi. Engko ngesune ning wis ayem. Ki kang pikirane dunya, terus ana ora model kuwi. Santai nembong kepengin ibadah kang lamen, awang ibadah apa sing penting kan sugi mati yang ngeleng. Jadi anak sih udah kayak gue. Jadi nek wong seandainya penggali awake daya upayanya, tenaga tidurnya, bahkan bangunnya untuk semua memikirkan dunia, ki hamba dunia, bukan hamba Allah. Kalaupun nanti beribadah, ibadahnya hanya karena permasalahan dunia yang ia tidak dapatkan atau dunia yang terlalu banyak untuknya. Paham apa yang dimaksud? Kadang-kadang wong ahli dunia gone ibadah dipengaruhi oleh dunia juga. Nek lagi wong ora tau ibadah, dheweke ngurusi dunia, terus suatu saat dagangane bangkrut, sawahe gagal panen, duitnya sing dikumpul-kumpulan tek nggo nambani anake sinar rumah sakit. Wis susah seperti itu, dunyane wis entek, hampir-hampir dheweke membecit. Begitu membecit, Allahu Akbar. Mune sholat kayak khusyuk banget. Ya, mune astagfirullah kata-katanya. Astagfirullah. Iya kan? Malah kadang-kadang nangis. Astagfirullah, salahku kapan? Iya kan, iya kan ya? Dan malaikatnya sing nyatet titeni baengko aja giri-giri mau dideleng nek dheweke wis kembali lagi dunyane, apakah dia masih seperti itu apa tidak? Ternyata wis ngibadah kayak gue nganti wengi-wengi ora tahu-tahu nih ya sholat wengi tangi gasik setengah papat wudu madheke wis kaya nelangsa, wis siap-siap dinelangsa nah. Iya kan begitu Allahu Akbar, oh kayak tenyu ning tenyu udah mikirin mengana tapi mikirin mengene, maksud mikirin mengene mikiri anak embriang dagangane entek sawai ora panen kan ya dan yang lain-lain. Seperti itu. Begitu kemudian duduk maca istighfar, nyuwun ampun kepada Allah. Nah, terus suatu saat oleh Allah dikembalikan lagi. Dagangannya menjadi banyak. Kemudian banyak keuntungannya. Sawah, ladang, pekarangan itu kembali kemudian tanamannya subur, bahkan buahnya lebih banyak. Anak-anak sehat semuanya. Istri pun ceria. Sampai kemudian emas di mana-mana dan dia kembali tidak beribadah sungguh-sungguh kepada Allah sehingga iki jenengane hamba dunia. Guni ibadah janjane anu motivasi dunia. Ana ora sing model iki. Anak wong endi? Nang kene anak. Ecine apa cidungnya apa? Ya, itu seperti itu. Atau mungkin guna ibadah seakan-akan Allah memuliakannya. Tatkala kemudian Allah memberikan keluasan nikmat-nikmat dunia yang banyak. Rumah yang tadinya satu akhirnya kebeli menjadi dua. Pekarangan yang dia miliki 500 ubin kini bertambah menjadi 700 ubin. Sawah yang ia miliki 200 ubin sekarang bertambah menjadi 300 ubin. Uang ada di mana-mana. Lantas kemudian dia beribadah kepada Allah dengan ceria. Dia angkat kedua tangannya, dia berdoa. Seakan-akan ia menganggap ia adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi begitu semuanya diambil oleh Allah, dia kembali tidak beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Atau kebalikannya singi gue anak singi gue juga kejenengane hamba-hamba dunia. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda, tangisa ngabdu dinar, celaka hamba uang, celaka hamba dinar, celaka hamba rupiah.
Jadi sing dimaksud nang kene adalah sedih senenge hanya perkara permasalahan dunia. Semangat ora semangat ngoning ibadah, janjane anu mikiri dunia. Malaikate sing nyatet lebih ngerti dan Allah Maha mengetahui. Derek kira-kira model sing yang apa? Iya, jadi seperti itu. Dan lantas, kemudian di sini disebutkan celaka pula yaitu hamba dirham. Kalimatnya celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian, celaka kemudian hamba spray atau ranjang. Karena maksudnya adalah pemikirannya, tujuan hidupnya hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia, sehingga berpikirnya hanya bagaimana menghasilkan uang yang banyak, halal ataupun haram tidak peduli, menipu kemudian merampas juga tidak peduli. Semuanya itu nanti untuk sisi-sisi kesenangan dunia, karena dunia tujuan yang sebenarnya. Kalaupun nanti kemudian dia beribadah, dia pun beribadah motivasinya dunia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 11. Nanti panjenengan lihat surat Al-Hajj ayat 11. Di sana Allah berfirman, "Wa minan nasi," dan ada sebagian manusia. Kalimatnya sebagian ya. Dan ada sebagian manusia, man yaitu seorang atau siapa saja, yang dimana ya'budullah, dia beribadah kepada Allah, ala harfin, hanya di tepi. Kalimatnya itu ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah hanya di tepian. Wa in asobbaha, tatkala kemudian dia Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebaikan untuknya, tatkala Allah menimpakan kebaikan, kekayaan, ketenangan, kenyamanan kepadanya, maka dia puas, dia merasa sangat-sangat bahagia. Wa in asobathu fitnah, tatkala kemudian datang cobaan kepadanya, datang kemudian kesengsaraan kepadanya, datang kemiskinan kepadanya, datang segala sesuatu yang tidak berkenan di dalam hatinya, maka kemudian dia kembali menuju ke belakang. Dan mereka itu adalah orang yang rugi dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Maksudnya seperti itu. Lagi susah nembe dheweke kaya ibadah temen-temen atau sebaliknya. Dhewek kudu sebagai hamba Allah susah senenge dunia orang nana kaitane kambi rajin kulo panjenengan sedaya ibadah. Amargi ibadah itu adalah di atas tauhid, di atas cinta kepada Allah, bukan kaitannya dengan permasalahan-permasalahan dunia. Sekalipun tidak apa-apa panjenengan berdoa kepada Allah mengadukan masalah-masalah dunia. Sing penting aja jadi tujuan sing utama. Di antaranya itu, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan tahun nggih? Iya. Iya. Bagaimana membuat dunia ayat-ayat urip selawase. Mereka akhirat kayaknya mati masuk. Iya. Kan membuat dunia sekuatnya. Iya. Memang ada ayat yang mengatakan seperti ini, yaitu ikmal fid dunya. Jadi carilah, beramalah untuk dunia, seakan-akan itu engkau akan hidup selama-lamanya. Kalimatnya kan seperti itu. Terus carilah akhirat, kemudian engkau yaitu seakan-akan mati besok. Ini ayat itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Satu-satunya harta benda dunia, satu-satu harta benda dunia adalah al-kafanu, kafan.
Dimaksud dari kalimat itu ikmal fid dunya, seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Maksudnya adalah kafan. Maksudnya adalah kita berbuat dunia ning bener-bener ngeling-ngeling mati. Yang kedua, kalimat itu tidak sama sekali menunjukkan kecintaan kepada dunia. Karena kalimat itu menunjukkan dunia bagaimana itu menjadi ladang akhirat. Yang kedua, penjelasannya adalah kepriwejane amalan dunia kita di amalan akhirat. Oleh karena itulah ada ungkapan dari ulama salafus soleh, berapa banyak amalan dunia menjadi amalan akhirat karena bagusnya tujuan, bagusnya tauhid kepada Allah, dan bagusnya niat kepada Allah. Oke, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian itu kadang-kadang menjadi pendalilan bagi orang-orang yang notabene seakan-akan hendak mengatakan buktinya anak ayat mening yang menunjukkan kita adalah disuruh untuk betul-betul mencari dunia dengan sungguh-sungguh. Contohnya pada kalimat di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa ini kan sering dibaca nang jenengan, artinya apa? Ya Allah, berilah apa? Yang jenengan yang baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bayangannya jenengan apa? Bayangannya jenengan ngene iki, urip nang alam dunya sehat, rezekine lancar, anak pada waras, bojo waras, umaya kepenak, tandurane sing apik-apik, meriang aja meriang, sehat terus, engkau nikmati melbu surga. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bayangan jenengan naik kedua. Padahal bayangan jenengan nek kados mekaten iki salah. Ini salah. Karena kalimat hasanah artinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami di dalam kehidupan dunia hasanah. Hasanah apa? Kebaikan apa kebahagiaan? Itu sebenarnya hasanah artinya adalah kebaikan untuk kebahagiaan. Aja diartikna, ya Allah berilah aku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di dalam akhirat. Salah. Karena sing benar adalah kebaikan. Karena seperti ini, sing jenengane kebaikan kadang-kadang manggon tak kalah sampean sengsara. Contoh, sampean panene gagal, ninggaling panene gagal, sampean dadi rajin ibadah, ngesuk wis kapok ora begitu nemen-nemen nggone ngurusi sawah. Terus tobat, ki dadine hasanah. Karena yang jenengane hasanah manggon nang saben-saben ke orang mesti manggon di dalam sing jenengane kebaikan itu nuju-nuju manggone nang sengsara, nuju manggone di dalam air mata, nuju manggone terhadap segala hal sing nang dewek janjane ora didemeni. Kebaikan. Asal kue kebaikan, maka kadang-kadang dia berada pada posisi dewek malah lagi sengsara. Tapi kebahagiaan manggon nang elek ya manggon, nang apik ya manggon, seakan-akan sing jenengane kebahagiaan ki manggon di semua baik kebaikan ataupun keburukan. Wong joget-joget dangdut kebahagiaan ora? Oh iya, wong joget ya box apa muni bisa lanang wedok lah bahagia. Buktinya apa bahagia? Dheweke guyu-guyu seneng. Dikongkon bali ora gelem. Ini mbok karena yang jenenge mulai tentang ayat itu sebagai penjelasan ayat yang tadi. Maksud dari kalimat Rabbana atina fid dunya adalah ya Allah berilah kami di dalam kehidupan dunia kebaikan. Maksudnya adalah dunia apa saja yang kita perbuat untuknya, jika itu menjadi kebaikan maka itu adalah hasanah. Sehingga jika kita beramal untuk amalan dunia asal itu menjadi kebaikan, maka itu yang dimaksud dari kalimat, yaitu kebaikan yang kelak akan dibalas dan bukan amalan dunia semata. Di antaranya seperti itu.
Itu Ustaz ada Iya. Gimana? Oh iya, betul. Kita Iya. banyak zaman sekarang, zaman lagi gencar-gencarnya apa namanya itu, banyak yang orang body, banyak yang orang apa namanya jadi karena pilpres. Iya. Iya, terus. Pertanyaan saya, sejauh mana janji itu tidak terpenuhi apabila mereka terpilih? Iya. Padahal dosanya sangat besar. Kadang-kadang tadi Ustaz bilang mengatakan sini. Iya. Yang kedua ini masalah perwakilan ini. Iya. Orang Islam nggak sholat sampai akhir hayat, apa itu belum sholat? Oh iya. Ini seperti ini. Jadi kita hari ini kan masuk ke dalam tahapan sudah mendekati pilihan lah ya. Artinya entah itu pilpres, entah itu pileg atau yang lain-lain lah. Itu seperti itu. Sehingga hari ini kita dihadapkan kepada calon-calon yang menawarkan janji-janji, menawarkan program-program dan yang lain-lain lah dengan segala perkataan yang manis, karena tidak ada calon-calon pemimpin itu sing menjanjikan kepahitan tapi manis kayaknya ya. Nah sekarang berbicara masalah hukum, pemimpin itu adalah dosanya paling besar jika dia berbuat satu kesalahan. Pemimpin itu dosanya paling gede nek dheweke gawe kesalahan apa mending menetapkan satu hukum pemimpin. Sehingga nang zaman Nabi, kini nang zaman Nabi tidak ada satu pun yang mereka menghendaki pemimpin. Nek nang zaman Nabi ora ana siji-siji nang zaman sahabat dheweke kepengin jadi pemimpin. Karena bagi mereka orang-orang beriman, pemimpin itu adalah musibah. Mulanya nek zaman sahabat keangkat jadi gubernur, keangkat jadi kemudian hakim, keangkat jadi pejabat pada saat itu, mereka ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek pejabat siki kira-kira jadi ngucapnya apa? Kang kue tok bewi siji salah. Sing nomor loro, perkataan ulama salafus soleh itu berkata, undur illa mukmin, lihatlah kepada orang beriman, yaitu kepada janji-janjinya. Maksudnya, nek wong beriman janji ditepati. Nek wong beriman, nek kemudian dia bukan orang beriman, nek dheweke janji ora ditepati. Jadi calon-calon itu di dalam janji-janjine, sing janjine ora ditepati ya udah beriman. Nek janjine ditepati ya dheweke beriman, nek orang ditepati untuk beriman. Kira-kira selama pengalaman kita sampai hari ini, sing jenengane pemimpin seperti itu wis ditepati urung? Oh, ya wis sing keloro. Ini apa ya? Sing ketelu, kalau kita berbicara masalah ini, udah maksudnya udah apa ya? Udah lagi kampanye udah kita berbicara masalah ngaji, karena saya tidak boleh kemudian untuk kampanye. Tapi nih menurut kacamata Islam, kayaknya udah lagi kampanye. Jenengan kon milih sing bener-bener mukmin, dia soleh, dia bener-bener kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara kapasitas keimanannya. Nek orang anak aja, kira-kira anak ya wis. Iku. Karena wong beriman, orang udah milih calon pemimpin yang notabene tidak sesuai dengan kacamata keimanan. Udah. Syirik. Ya syirik. Karena nangisnya bukan anak wangsit. Syirik. Wangsit. Sekarang kemudian berikutnya, sing berikutnya, nek menurut Islam,
sing jenengane cara pemilihan ala demokrasi sebetulnya bukan dari Islam. Karena Islam tidak mengenal dengan sistem demokrasi. Sing kepapat. Sekalipun ulama zaman siki telah memberi isbat hukum, jika kondisinya seperti ini, jenengan disuruh komisi sing bener-bener apik bisa dipertanggungjawabkan kelak pada umil akhirat. Sing kira-kira amanah, sing kira-kira berpihak kepada Islam, sing kira-kira soleh. Nek orang anak ya wis. Tapi aku milih sing seneng. Seneng beda. Nek sing seneng beda ya. Wis jenengan milih sing seneng utuh. Karena nek milih ke berbicara masalah milih sing nang agama Islam disenengi. Milih sing nang Allah kambinan Rasul sing kira-kira disenengi. Nek orang anak ya wis. Iku nek anak pilih, baik mulai dari jalur, baik mulai dari capres atau yang lain-lain, baik caleg DPR RI ataupun caleg apa itu kabupaten, sama seperti itu kapasitasnya. Itu gue nek berbicara hukum. Nah, sing terakhir, gandeng wis pada siap-siap. Sing terakhir mulanya gue bombong-bombong ya, bombong-bombongnya ngomong sing terakhir bingung. Dan sing terakhir nek wong ninggal kira-kira dheweke sholat ora tau sholat, terus dheweke ninggal dalam keadaan ora tau sholat juga, apakah kemudian disolati? Maka tidak boleh disolati. Memang dulu ada rencana janjane kapan-kapan ngaji fikih bab masalah jenazah. Engkau bahas masalah carane ngedusi, kami praktek carane ngafani, engkau carane nyolati sing menurut sunnah, dan beberapa yang berkaitan masalah kami wong mati sing uranana nang ajaran Nabi. Janjane kulo pernah duwe angen-angen garap memiliki kados mekaten, men kapan-kapan suatu saat praktek memandikan jenazah dewek. Artinya nek ana sing jaman iki ninggal, jenengan ora perlu repot-repot nyetak mundah dusi dewek, men sing sesuai sunnah. Mulai dari ngafani, mulai dari ngedusi, mulai dari nyolati. Ya, nek berbicara masalah wong sing ora tau salat terus mati ya ora tau salat, maka ora perlu disolati. Nyun sewu nggih, ki jawabannya saya Utsaimin. Nek menurut saya Utsaimin, man taroka sholatan, barang siapa yang meninggalkan sholat wa mata, dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat secara mutlak. Wong ninggalna sholat terus ninggalnya menurut dia meninggalkan sholat itu juga secara mutlak. Tapi kudu sing jawab ya Syekh Utsaimin. Utsaimin ki ulama Arab. Dheweke ngomong nek ana wong mati seperti itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, jenazahnya biarkan saja di tengah hutan. Iku kene ngeleke di jawabanku ya, neng manggo orang sing takon ora ngomong. Enggak nih kalian sing takon udah dem. Iki perlu dipesan. Ki udah omonganku, omongane Syekh Utsaimin. Sekalipun neng nang fikih kita omongna wong sing meninggalkan sholat, dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat, maka dia tidak perlu disolati. Firman Allah nang surat At-Taubah, wala tusolli, jangan sekali-kali engkau berdiri sholat menyolatkan mereka, kalimatnya gue, dan jangan kenapa? Oh apa-apa, yang penting sholat, yang penting sholat, karena kalimat ini meninggalkan sholat secara mutlak. Ya itu ingin jenengannya soal meninggalkan sholat secara mutlak, karena sholat mutlak ini maksudnya subuh ora sholat, duhur ora sholat, maghrib ora sholat, kemudian isya ora sholat, sekali satu hari 5 kali waktu ora sholat itu jenengannya meninggalkan sholat secara mutlak. Mesiki udah mutlak maning, mau setahun apa kedua coba? Ya mbok, ini setahun 2 tahun sampai ora sholat gumune sing digumuni maning. Aku isi alhamdulillah. Nah apa sih alhamdulillah? Aku meninggalkan sholat durung suwe setahun tok. Iku ngomong jejal.
Jantrane itu. Ya. Ibu? Iya, mutlak. Iya, kalau mutlak di mau waktu. Nah, gitu. Itu seperti itu. Cekap? Kayak siap-siap. Kayak mandan awet-awet itu kan ada sih bubar loh. Itu ya. Nahtimu bihada majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kalau Pak Ahmad. Kalau situ Pak Hadi. Ini berarti sponsor Bang Sul. Ucap dulu mantap sayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana karena ya saya bilang aja. Aimin. Ya, nah. Saimin. Mutus saya. Oh, Saimin. Oh, siap. Saya pun. Aduh.